Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami di sini akan membahas mengenai kasus tumpahan minyak di Montara. Yang mana anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Windy Prasetya Ananda, kemudian yang kedua Norfitri Ainingmas, dan yang terakhir yaitu Benyamin Matthew Pandede. Nah, pencemaran perairan adalah suatu perubahan fisika, kimia, dan biologi yang tidak dikehendaki pada ekosistem perairan yang akan menimbulkan kerugian pada sumber kehidupan. Kondisi kehidupan dan proses industri menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999 diartikan dengan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku, mutu, atau fungsinya. Kemudian bahan-bahan pencemar yang dibuang ke laut diklasifikasikan atas senyawa konservatif atau senyawa yang sukar terurai, dan senyawa non-konservatif atau senyawa yang mudah terurai di perairan. Nah, polutan yang masuk ke dalam perairan laut seringkali mengandung senyawa konservatif dan non-konservatif. Salah satu diantaranya adalah polutan minyak. Minyak merupakan polutan yang memiliki potensi besar mencemari air laut. Pencemaran ini merupakan penyebab utama pencemaran laut yang dapat membahayakan ekosistem laut, karena laut dan biota perairan sangat rentan terhadap minyak. Kemudian akibat jangka pendek dari pencemaran minyak adalah terjadinya kerusakan pada membran sel biota laut dan molekul-molekul hidrokarbon minyak yang mengakibatkan keluarnya cairan sel dan meresapnya bahan tersebut ke dalam sel. Berbagai jenis udang, ikan berbau minyak sehingga menyebabkan turun mutunya. Secara langsung, minyak dapat menyebabkan kematian ikan karena kekurangan oksigen, keracunan karbon monoksida, dan keracunan langsung oleh bahan toksik. Dampak jangka panjang dari pencemaran minyak dialami oleh biota laut yang masih muda. Minyak dapat diteradopsi dan termakan oleh biota laut sebagai akan terakumulasi dalam senyawa lemak dan protein. Sifat akumulasi ini dapat dipindahkan dari organisme satu ke organisme lain melalui rantai makanan. Nah, kemudian pencemaran di lingkungan laut yaitu dimasukkannya oleh manusia secara langsung atau tidak langsung ke dalam lingkungan laut, yang mengakibatkan dapat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada keberlangsungan kehidupan laut sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia. Gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan. Terdapat beberapa jenis pencemaran laut, diantaranya yang pertama yaitu tumpahan minyak atau oil spill, yang kedua sampah laut atau marine debris, yang ketiga dumping, yang keempat pencemaran limbah industri, dan yang terakhir kecelakaan kapal bermuatan tambang minyak di laut. Bahan-bahan pencemar yang dibuat ke laut diklasifikasikan atas senyawa konservatif. Nah, polutan yang masuk ke perairan laut seringkali mengandung senyawa konservatif. Salah satu diantaranya adalah polutan minyak. Nah, contohnya ini terjadi pada kasus tumpahan minyak di Montara pada tahun 2009. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, lanjut. PT TEP adalah perusahaan minyak dan gas asal Thailand yang beroperasi di Australia. Temuan timpahan minyak itu sendiri terjadi pada 21 Agustus 2009. Tumpahan minyak dengan volume lebih dari 23 juta liter mengalir ke Laut Timur selama 74 hari. Tumpahan minyak itu juga berdampak hingga ke pesisir Indonesia. Luas tumpahan diperkirakan mencapai kurang lebih 92.000 meter persegi. Pemerintah menemukan ada 13 kabupaten di Nusa Tenggara Timur atau NTT yang terkena dampak dari kasus Montara. Isi masalah ini pun berlarut-larut jika tidak kunjung ada titik terangnya. Hingga di media 2018 sampai 2019 kasus ini mulai diproses kembali. Ada 15.000 lebih petani rumput laut dan nelayan asal 2 kabupaten di NTT melakukan gugatan class action di Pengadilan Federal Australia di Sydney. Insiden yang terjadi pada 2009 bermula dari tumpahan minyak yang bersumber dari PT TEP telah menyebabkan kerugian secara material dan kematian. Lanjut.
Tumpahan minyak ini menyebabkan 90.000 km persegi telah mencemari Laut Timor yang bersumber dari lapangan Montara. Setidaknya 85% tumpahan minyak ini terbawa oleh angin dan gelombang laut ke perairan Indonesia. Menurut penelitian dari USAID, Perikanan Lingkungan Hidup dan pemerintah NTT pada 2011 menemukan paling tidak ada 64.000 hektar terumbu karang rusak atau sekitar 60% terumbu karang di perairan laut Sau hancur. Lanjut. Menurut Ketua Satgas Penanganan Kasus Tumpahan Minyak Montara, Purbaya Yudi Sadewa atau PTTEP yang dinyatakan bersalah dalam kasus ini sampai saat ini enggan membayar ganti rugi ke pengadilan. Gugatan pun dimenangkan pada Maret 2021 dan PTTEP dinyatakan bersalah. Namun hingga kini, setahun setelah gugatan itu dimenangkan, nelayan dan petani rumput laut korban tumpahan minyak Montara tak kunjung mendapatkan ganti rugi. Lanjut. Melihat tidak ada itikat baik dari PTTEP, bahkan malah melakukan handing putusan pengadilan, Purbaya bilang kini pemerintah akan mencari strategi lain untuk menyelesaikan kasus ini. Semua pihak akan diminta bertanggung jawab dalam kasus ini, mulai dari PTTEP sebagai pihak yang bersalah, pemerintah Australia selaku regulator, dan pemerintah Thailand sebagai pemilik perusahaan induk PTTEP. Pemerintah akan mengincar aset-aset PTTEP yang ada di Indonesia bila kompensasi tumpahan minyak Montara tak juga kunjung dibayarkan. Menurut Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Alwedoho, kerugian total yang terjadi di NTT akibat kasus tumpahan minyak Montara bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Kerugian yang bisa terjadi mencapai 27 triliun. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk menjaga rakyat dari berbagai ancaman. Luhut menegaskan dengan Perpres yang sudah terbit, Indonesia akan melayangkan gugatan di dalam negeri yang akan dikoordinir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai koordinatornya. Sedangkan untuk proses hukum di luar negeri, Kementerian Hukum dan HAM akan bertindak sebagai koordinatornya. Proses hukum yang akan dilakukan di dalam dan luar negeri ini menunjukkan usaha luar biasa dari pemerintah RI. Selanjutnya, seperti diketahui, insiden yang terjadi pada 2009 bermula dari tumpahan minyak yang bersumber dari PTTEP telah menyebabkan kerugian secara material dan kematian. Selain itu, banyak para petani rumput laut dan nelayan yang kehilangan mata pencarian di kawasan Laut Timur, Nusa Tenggara Timur. Tumpahan minyak ini menyebabkan 90.000 km persegi telah mencemari Laut Timur yang bersumber dari lapangan Montara. Setidaknya 85% tumpahan minyak ini terbawa oleh angin dan gelombang laut ke perairan Indonesia. Menurut penelitian dari USAID Perikanan Lingkungan Hidup dan pemerintah NTT pada 2011, menemukan paling tidak ada 64.000 hektar terumbu karang rusak atau sekitar 60% terumbu karang di perairan laut Sau hancur. Ikan-ikan dasar laut dan udang yang banyak mati. Berbagai penyakit juga timbul di masyarakat seperti gatal-gatal, borok, dan lain-lain. Kematian juga menjadi masalah pada kasus ini, termasuk sejumlah saksi penting kasus sementara ini. Melihat realita itu, membuat pemerintah RI memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Setelah berjuang melalui proses hukum yang panjang, Pengadilan Federal Australia di Sydney memenangkan gugatan 181 petani rumput laut dan nelayan NTT akhirnya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Federal David Yates. Selanjutnya, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada, dalam putusan pengadilan perusahaan diberikan dua opsi keputusan berupa membayar ganti rugi ataupun membuka ruang negosiasi dengan para petani, korban tumpahan minyak Montara. Dalam mediasi ini, yang dilakukan perusahaan tidak melakukannya sepenuh hati dan terus-menerus berkelit untuk membayar ganti rugi kepada para petani rumput laut dan nelayan NTT. Melihat tidak ada itikat baik dari PTEP, bahkan malah melakukan banding putusan pengadilan. Oleh karena itu, semua pihak akan diminta bertanggung jawab dalam kasus ini, mulai dari PTTEP sebagai pihak yang bersalah, pemerintah Australia selaku regulator,
dan pemerintah Thailand sebagai pemilik perusahaan induk PT EP. Selanjutnya, setelah berjuang melalui proses hukum yang panjang, Pengadilan Federal Australia di sini memenangkan gugatan. Petani rumput laut dan nelayan NTT akhirnya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Federal David Yates. Adapun hal yang dilakukan oleh Bapak Luhut Bipanjaitan yaitu membentuk Satuan Tugas Sementara pada Agustus 2018. Satgas ini bertugas memonitor, mencermati, berdialog dengan pihak terkait, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk petaka tumpahan minyak mentah. Oke, baik. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.